Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarfasius Daiba. Saya mahasiswa dari Universitas Flores, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Jadi di sini saya menjelaskan tentang hama pada tanaman. Seperti yang sudah kita lihat, saya hanya menjelaskan 3 jenis hama, yaitu kutu putih, tungau, dan wereng. Jadi kita lihat dulu pengertian dari hama sendiri. Hama merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman yang keberadaannya tidak diinginkan karena biasanya kerugian yang timbulkan akibat aktivitas hidup dari organisme ini pada tanaman. Yang pertama yang saya jelaskan di sini, kutu putih. Kutu putih merupakan hama fulifag. Hama ini memiliki tanaman inang lebih dari 100 genus dari 62 famili tanaman. Penyebaran kutu putih sangat mudah melalui bibit hasil perbanyakan tanaman secara vegetatif. Kutu putih pada kakao bukan merupakan hama utama dan jarang menimbulkan kerusakan yang serius. Keberadaan kutu pada tanaman kakao dipertahankan atau diinvestasikan bersama-sama dengan semut hitam atau semut merah, di mana dapat berperan sebagai predator yang terserang hama. Kutu putih akan terhambat perkembangannya dan memiliki bentuk yang tidak beraturan, berkerut, mengeras pada bagian yang terserang karena kutu mengisap cairan pada bagian tersebut serta mudah rontok. Jadi untuk pengendaliannya sendiri, cara untuk menekan populasi hama tersebut yaitu dengan cara mekanis, dengan mengumpulkan dan membakarnya menggunakan pestisida nabati, menggunakan cendawan, entomopatogen, Beaveria bassiana, atau jika populasinya sudah sangat menimpa, dapat digunakan pestisida kimia yang sesuai dan dianjurkan secara tepat dalam kurun waktu, dosis, cara, dan sasarannya. Kita bisa lihat kembali kutu putih, gambar kutu putih ya, gambar kutu putih. Terus yang gambar kedua yang sebelah kiri itu merupakan serangan dari hama kutu putih terhadap buah kakao. Jadi kita bisa lihat di sini secara kasat mata gejala yang ditimbulkan dari serangan kutu putih ini yaitu bentuk buahnya itu yang tidak beraturan, berkerut, dan cenderung mengeras. Yang kedua, tungau. Tungau adalah sekelompok hewan kecil bertangkai 8 yang bersama-sama dengan caplak menjadi anggota superordo Acarina. Tungau bukanlah kutu dalam pengertian ilmu hewan, walaupun sama-sama berukuran kecil. Tungau yang biasanya menyerang tanaman cabai ialah tungau kuning atau Polyphagotarsonemus latus dan tungau merah Tetranychus sp. Pada tanaman cabai, serangan tungau membuat daun keriting menggulung ke bagian bawah seperti sendok terbalik. Daun menjadi tebal dan kaku sehingga pembentukan pucuk terhambat. Lama-kelamaan daun akan menjadi coklat dan mati dari serangan tungau tersebut. Jadi ada teknik pengendaliannya, yaitu pengendalian secara teknis. Tanaman yang terserang parah dicabut, sedangkan yang belum parah dipotong pucuknya. Sisa tanaman yang serang dibakar agar tidak menjangkit ke tanaman yang lain. Dan untuk cara mencegahnya, usahakan areal penanaman cabai tidak berdekatan dengan tanaman singkong. Menjaga kebersihan kebun efektif mengurangi serangan tungau. Yang kedua, pengendalian secara kimiawi. Tungau yang biasa diberantas dengan racun tungau seperti akarisida, bukan dengan insektisida. Lihat dari fisiknya,
Tungau berkaki 8 berbeda dengan serangga insek yang berkaki 4. Jadi gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar tungau yang berwarna kuning dan ada juga yang berwarna merah. Dan ini tanaman cabai ya, tanaman cabai yang terserang oleh kutu putih ini. Terlihat bagian bawahnya itu, bagian pucuk bawahnya membentuk seperti sendok terbalik ya, kalau kita lihat. Dan daunnya ini menjadi tebal, kaku, sehingga pembentukan pucuknya itu terhambat. Nah, jadi gejala dari serangan tungau ini itu sangat gejala serangan tungau ini berdampak jelas pada daun ya, kalau kita lihat dari gambar. Terus yang ketiga, wereng. Wereng adalah sebutan umum untuk serangga pengisap cairan tumbuhan anggota ordo Hemiptera atau kepik sejati. Subordonya Fulgoromorpha, khususnya yang berukuran kecil. Wereng jagung menyerang tanaman dengan cara mengisap cairan tanaman inangnya. Jadi di sini ya saya hanya mau menjelaskan wereng yang terserang pada tanaman jagung ya. Jadi jenis wereng yang menyerang tanaman jagung ini bernama Peregrinus maedis asem, adalah salah satu hama minor di tanaman jagung. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menanam varietas yang tanam serempak untuk meminimalkan serangan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan yaitu membersihkan rumput-rumput yang menjadi inang alternatif dari hama ini. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk nitrogen dalam kurung urea dan ZA, karena penggunaan pupuk nitrogen yang tinggi dapat menyebabkan hama ini berkembang dengan cepat. Jarak tanam jangan terlalu rapat ya, untuk menjaga sirkulasi udara. Jika serangan tinggi dilakukan, tujuan dari penjagaan jarak tanam ini supaya patogen dari wereng ini tidak menyerang ke tanaman lain jika tanaman tersebut sudah terinfeksi ya. Jika serangan tinggi dilakukan pengendalian dengan cara kimia. Gunakan pestisida yang tepat, salah satunya dengan menggunakan plenum, karena insektisida ini dapat melindungi tanaman dengan 3 aksi. Jadi ini contoh hama wereng ya pada tanaman jagung, dan gambar sebelah kiri ini adalah hama wereng yang menyerang pada daun jagung. Jadi sekian dari saya. Mungkin ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata atau kalimat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.